Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali menjawab salah satu request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Di video yang lalu kita sempat membahas tentang Haris Friza. Kemudian juga di video yang sebelumnya lagi kita membahas tentang Haris Friza dan juga Ria Ricis. Itu semua sebenarnya masih dalam satu ruang lingkup, dan hari ini juga sebenarnya masih berhubungan dengan video yang lalu. Karena di video yang lalu kita sudah membahas tentang Haris Friza, banyak sekali nih teman-teman yang meminta kepada saya supaya dibacakan juga tentang sosok pria ideal untuk seorang Ria Ricis ya. Jadi meskipun banyak sekali teman-teman khususnya fans dari Haris Friza dan Ria Ricis masih berharap supaya mereka itu bisa kembali, mereka itu bisa jadian atau bahkan masuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Tapi semakin kesini sepertinya ada juga teman-teman yang berharap Ria Ricis ini bersanding dengan si A, Ria Ricis bersanding dengan si B, si C dan lain sebagainya. Karena cukup banyak juga gosip yang beredar bahwa Ria Ricis sudah dekat dengan ini, Ria Ricis sudah, bahkan ada yang mengatakan ta'aruf ya, sudah ta'aruf juga sudah ada. Kemudian juga banyak sekali versi yang beredar. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang Haris Friza, teman-teman dari penonton Adit Esquero channel ini juga meminta supaya saya membacakan bagaimana pria idaman ataupun pria ideal dari seorang Ria Ricis. Dan sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah di like, sudah dibunyikan loncengnya, kita akan mulai saja untuk mengacak kartu ini terlebih dahulu ya. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Kita memakai Rider Deck hari ini. Kita akan acak terlebih dahulu. Dan tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh karirnya, boleh asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan kalian pribadi. Boleh tanya tentang apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia. Boleh banget langsung tulis ataupun juga DM Instagram saya di @aditex_esquero. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Seperti biasa akan ada 3 kartu yang keluar. Kita mulai dari kartu yang pertama. Seberapakah kira-kira ciri-ciri pria idaman dari seorang Ria Ricis? Ya, ini dia kartu yang pertama. Di sini ada kartu The Chariot ya. Terlihat ada seorang, ini bisa ksatria yang sedang berada di sebuah kereta kuda ya. Dia seperti terlihat sedang bersiap dan sudah sangat memantapkan dirinya untuk segera maju ke medan tempur. Jadi di sini saya melihat sosok ideal untuk Ria Ricis. Di sini dilambangkan pria ini adalah pria yang sudah siap luar dalam. Kemudian juga sudah siap dari segi manapun juga. Dan yang paling penting adalah bergerak cepat. Ya, bergerak cepat ini kira-kira apa saja sih? Bergerak cepat dalam arti di sini dia bisa segera memberikan kejelasan, bisa segera memberikan sebuah pernyataan resmi kepada Ria Ricis dan juga keluarganya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada beberapa orang ataupun beberapa calon yang digadang-gadang dekat dengan Ria Ricis ataupun juga digosipkan akan jadian sama Ria Ricis, ini sepertinya akan dites kira-kira siapa yang paling siap dan siapa yang paling cepat. Ini bukan berarti Ria Ricis mengobrol gitu ya, enggak, tapi pasti masih ada hal-hal lain yang bisa dilihat. Tapi kalau untuk tahap awal ini sepertinya akan dites ataupun juga dilihat sejauh mana mereka sudah siap, sejauh mana mereka itu bisa kenal dengan Ricis, kemudian juga keluarganya ya. Jadi
saya rasa siapa yang cepat dia yang akan mendapatkan hati dari Ria Ricis. Itu belum berarti langsung dapat gitu ya, akan tetap butuh proses. Ya, proses ini sebenarnya tidak akan berlangsung cukup lama, tapi yang paling penting adalah siapa yang paling cepat dan siapa yang paling terlihat kesungguhannya, itu yang akan dipilih oleh Ria Ricis. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Kemudian kartu yang kedua, ya, di sini terlihat ada beberapa orang ya yang sedang berkerumun sambil memegang tongkat kayu ya. Di sini rata-rata sedang mengacungkan tongkat kayunya ini tinggi-tinggi, dan di sini saya melihat bahwa pria yang lebih dewasa dari Ria Ricis, karena saya melihat Ria Ricis di sini membutuhkan seseorang yang bisa memberikan perlindungan, bisa juga memberikan rasa kasih sayang yang lebih. Rasa kasih sayang di sini bisa disebut seperti momong ya, kalau misalkan bahasa Jawanya itu ngomong. Kemudian juga kalau bahasa Indonesianya seperti mengasuh dan mengayomi. Dan di sini juga terlihat bahwa pria ini harus memiliki iman yang cukup kuat, serta agamanya juga harus bagus. Nah, karena di sini juga saya melihat selain dewasa, kemudian juga tentang agamanya, di sini juga pola pikir, kemudian juga gagasan-gagasan yang akan dia utarakan di kemudian hari itu bisa diterima oleh baik dari Ricis, kemudian dari keluarganya. Bisa dibilang seperti penyatuan pikiran ya. Pikirannya itu bisa benar-benar menyatu dalam ruang lingkup keluarganya, khususnya untuk Ria Ricis juga. Meskipun sebenarnya Ria Ricis ini terlihat dia itu bisa menerima apa adanya, sosok pria yang mungkin besok akan menjadi pendampingnya, tapi tetap akan ada kriteria-kriteria yang pastinya akan harus disinkronisasikan ke keluarganya ya, karena dalam berhubungan ya, khususnya berhubungan yang sudah serius, itu tidak hanya menyatukan dua individu, tapi karena ada dua keluarga. Nah, jadi apa yang akan dia utarakan besok itu harus bisa sesuai dengan kriteria dan juga yang diinginkan keluarga Ricis. Jadi intinya di kartu yang kedua ini lebih tertuju kepada pola pikir dan juga tingkat kedewasaan, kemudian dari keyakinan ya, agama itu juga harus terlihat kuat. Next, kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir, ini dia. Di sini ada King of Wands ya, terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang tongkat kayu ya, sama-sama memegang tongkat kayu ya, seperti di poin ataupun juga kartu yang kedua. Di sini terlihat cukup banyak ya, dan pada akhirnya hanya akan ada satu yang terlihat cukup menonjol, terlihat sudah memiliki kedekatan yang cukup intim dengan Ria Ricis. Kira-kira siapa ini yang menurut kalian terlihat cukup menonjol, kemudian juga untuk saat ini terdekat sama Ria Ricis? Mungkin kalian bisa tahu, tapi itu semua belum bisa dijadikan patokan dan belum bisa dijadikan sebuah ketok palu bahwa si A ini akan yang menjadi sosok pendamping Ria Ricis besok. Itu belum bisa, karena masih harus menunggu dengan sabar juga para fans dari Ria Ricis, karena menurut saya masih butuh proses. Tapi proses ini sepertinya tidak akan terlalu lama ya, bisa jadi hanya hitungan bulan ataupun juga mungkin tidak sampai 1 tahun itu akan ada yang muncul ke permukaan. Tapi ya di kartu yang ketiga ini lebih condong kepada bahwa orang ini sudah memiliki segalanya, baik dari materi, baik dari segi kesiapan, seperti memberikan sebuah kejelasan dan juga penekanan dari kedua kartu yang muncul di awal-awal tadi. Tapi di kartu yang pertama ini ya, pertama tadi saya mengatakan bahwa siapa yang paling cepat, siapa yang terlihat dia itu memiliki niat yang benar-benar tulus dan serius, itu pasti akan mendapatkan peluang yang lebih besar. Dan di kartu yang kedua ini lebih kepada ciri-ciri orang yang pola pikirnya dewasa, kemudian juga bisa menyatu dengan keluarga dari Ricis. Dan yang ketiga ini adalah sosok yang memang sudah
memiliki kriteria baik dari kesiapan luar dalam, kemudian juga sudah memiliki segalanya untuk mengarungi bahtera rumah tangga ya. Jadi tidak hanya mental ya, tapi juga dari materi juga sudah siap. Ini bukan materi atau gimana ya, bukan terlihat wah ini sanggup nih, materinya bagus dan lain sebagainya. Enggak, di sini tidak kemudian harus kaya banget, itu enggak, tapi kan harus disiapin ya, luar dalam itu harus siap, materi itu juga memang harus siap. Apalagi di kondisi yang saat ini ya, yang pandemi saat ini pastinya membutuhkan sesuatu yang lebih ekstra ya. Jadi beberapa kriteria yang saya sebutkan itu tadi adalah sosok yang bisa dibilang memiliki potensi terbesar untuk menjadi pria idaman dari seorang Ria Ricis ya. Mungkin teman-teman sudah ada gambaran siapa. Kalau misalkan sudah ada gambaran, mungkin kalian ingin sharing, mungkin kalian ingin komen ya, langsung saja tulis di kolom komentar. Kita sharing pelan-pelan sama-sama ya, bersama teman-teman fans dari Ria Ricis semuanya. Dan jangan lupa doakan yang terbaik untuk Ria Ricis, semoga diberikan jalan yang terbaik juga, baik dari karir dan juga asmaranya, ataupun juga tentang semuanya yang berhubungan dengan Ria Ricis. Dan saya juga mengingatkan ini hanya sebatas prediksi ya, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.